Setelah Yamaha meluncurkan all new Aerox 155 Connected pada tanggal 2 November kemarin secara virtual, hari ini tiba saatnya bagi Yamaha untuk mengundang para awak media dengan tema Aerox Ultimate Racing Experience, di mana hari ini para awak media kita ajak untuk menggunakan all new Aerox 155 Connected. Untuk aktivitas pertama, para awak media kita ajak untuk melakukan rolling city mulai dari flagship shop Jakarta menuju sirkuit Sentul Bogor, dan para awak media dapat mengetahui seberapa irit mereka menggunakan all new Aerox 155 Connected ini melalui Y-Connect Challenge. Dan selanjutnya di Sentul Karting Circuit ini kami mengajak para awak media untuk menguji ketangguhan dan performa dari all new Aerox 155 Connected melalui time trial competition. Penasaran bagaimana hasil dari time trial melalui uji performa di sirkuit Sentul ini? Saksikan terus video ini. Saya merasakan besarnya akselerasi dan saya merasakan powerful di bagian tengah sampai ke atasnya. Dan di motor ini ada teknologi VVA, ditambah lagi dengan teknologi VVA ini, motor ini bisa bertenaga sampai ke top speed. Dan terbukti motor keluaran terbaru dari Yamaha ini, all new Aerox 155 Connected, adalah motor yang mempunyai power weight ratio terbaik di kelasnya. Handlingnya walaupun motornya sebenarnya kelihatannya besar, ternyata ketika meliuk-liuk di sirkuit karting ternyata tetap ringan. Kemudian juga suspensinya baik, jadi mengitari sirkuit ini motornya stabil banget sih, nggak ada kendala sama sekali. Kesannya mengenai desain dari all new Yamaha Aerox 155 Connected ini, menurut gue keren banget. Karena di bagian sininya terlihat aerodinamis banget, fairingnya sudah sampai bawah karena mengadopsi dari DNA motor Supersport. All new Aerox 155 Connected ini sudah memiliki lampu yang keren banget karena lampu depan dan belakangnya itu sudah LED dan juga sudah dilengkapi dengan DRL, yaitu Daytime Running Light. Satu hal juga yang saya suka dari all new Aerox 155 Connected ini terletak pada bagian panel meternya. Nah, dari sini juga saya bisa melihat sendiri jika ada notifikasi telepon, SMS, atau email yang masuk ke handphone saya dari panel meter ini. Lalu kalau dari smartphone-nya sendiri atau lebih tepatnya dari aplikasi Y-Connect, saya juga dapat mengetahui konsumsi BBM dan itu bisa dilihat secara detail dari mulai bulanan sampai dengan tahunan. Dan yang terakhir adalah saya dapat mengetahui lokasi parkir motor saat terakhir kali terkoneksi dengan motor ini. Di all new Aerox 155 Connected ABS ini juga sudah dilengkapi dengan Smart Key System. Nah, dengan adanya Smart Key System ini udah tinggal puter knopnya aja, mesinnya bisa nyala. Terus juga nggak perlu takut lagi kemalingan karena ini lebih aman dibandingkan dengan kunci konvensional biasa. Motor 155cc ini udah dibekali dengan fitur teknologi ABS atau anti-lock braking system. Tadi udah nyoba di sirkuit dan itu bikin pengendaranya pede dan nyaman. Kenapa? Tadi kita udah nyobain nggak ada gejala getar atau gejala slip ketika kecepatan tinggi dan tiba-tiba mengerem. Kapasitas tangki all new Aerox 155 Connected itu kapasitasnya semakin besar. Jadi sobat bisa punya experience yang lebih jauh, lebih banyak waktunya untuk mencoba motor terbaru keluaran Yamaha ini. Walaupun all new Yamaha Aerox 155 ini terkenal dengan power to weight ratio-nya, tapi ternyata dia masih bisa irit karena tadi saya coba berkendara eco riding seperti yang biasa saya lakukan. Di sirkuit Sentul kecil ini kita mencoba time trial, yaitu mencoba kita berkeliling dengan dikasih waktu, dan ternyata dia power to weight ratio-nya menyumbang tenaga yang cukup baik sehingga kita bisa akselerasi dengan baik dan dipadu dengan handlingnya tetap prima, tetap seperti yang sebelumnya dan sekarang lebih enak lagi sehingga paduan dari tenaga dan handling juga makin enak. Protokol kesehatan test drive Aerox 155 hari ini cukup baik. Helm kita dikasih satu-satu, body protector juga kita nggak boleh ganti-gantian, motor pun kita nggak boleh ganti-gantian, dan physical distancing-nya juga diatur dari mulai briefing sampai ke area Sentul. Yamaha, semakin di depan. Full gaspol. Full gaspol.
Selamat malam para pemirsa otomotif dari Harian Surya dan Tribun Jatim. Saat ini saya sedang kedatangan tamu penting dan berkaitan dengan obrolan otomotif yang temanya adalah kemerdekaan. Obrolan otomotif kali ini akan membahas seputar permodifan, khususnya Yamaha Aerox 155. Yang sebelah kanan saya ini sudah ada nampak Yamaha Aerox yang sudah modif. Ini punyanya Mas Doni selaku Ketua Arci Surabaya, dan nanti kita juga akan bahas Aerox standar itu gimana sih jika dibandingkan dengan Aerox yang sudah modifan, bersama dengan Mas Angga selaku Technical Sport Group dari Yamaha Jatim. Mas, mungkin bisa diperkenalkan, Mas? Saya Angga dari PT Surya Timur Sakti Jatim. Ini saya di servis di TSG, dari di Technical Support Group di bagian servis seperti itu. Oke, pemirsa, tepat malam ini saya akan membahas tentang bagaimana Yamaha Aerox 155 yang berkaitan dengan kemerdekaan. Di sebelah kanan saya ini sudah ada Aerox milik dari Mas Doni sendiri yang modifnya itu super keren dan nuansanya serba merah, menunjukkan bahwa komitmen kemerdekaan Indonesia ya. Dan apa aja sih yang sudah dirubah sama Mas Doni ini hingga tampilan sepedanya ini benar-benar seperti DNA sport yang maco sekali. Langsung aja kita bahas bersama Mas Doni. Mas Doni mungkin bisa dijelaskan sendiri, ini warnanya ini apa, ini konsep yang diusung dari permodifan ini apa, Mas? Simple sih Mas sebenarnya. Kita untuk modifnya ini saya cuma ambil di good looking aja biar kelihatan tampilannya itu lebih sporty lagi lah, lebih laki-laki banget gitu kan. Di sini mungkin bisa saya jelaskan juga sih satu persatu, yang nggak semua sih, bisa yang terlihat aja. Bisa saya jelaskan mungkin dari atas sendiri itu untuk handle rem kiri kanannya kita gunakan variasi memang, itu punyanya KTC. Kemudian tangki minyak remnya juga saya ganti itu. Kemudian sama spion tuh sudah modif lah. Kemudian dari yang paling utama dari body ya, bodinya sudah repaint dengan tambahan-tambahan gradasi gambar, jadi lebih terlihat elegan aja, mewah. Kemudian dari depan saya sudah mengganti untuk ban sudah ganti. Untuk depan itu saya perbesar sedikit di ukuran 120. Untuk yang belakang kalau standarnya itu 140, ya saya ganti jadi 150. Untuk pelek juga otomatis sudah ganti karena kan dia untuk memperlebar ruas bannya. Untuk cakram depan itu saya gunakan double cakram Mas. Jadi kalau standarnya itu masih satu sebelah kanan, ini saya buat double cakram. Jadi mulai dari kaliper juga sudah saya ganti, upside down juga sudah saya ganti, sampai selang-selang rem saya ganti. Untuk lari ke belakang lagi sedikit, filter udara sudah saya ganti dengan punya Mutaru. Kemudian untuk aksesorisnya, injakan kaki sendiri itu sudah pakai Nui Racing juga. Kemudian cover radiatornya sudah saya ganti. Untuk knalpot konsepnya sih masih knalpot, suaranya pun masih suara standar. Jadi nggak ada suara brong. Kita tetap patuhi lah Mas. Aturan pemerintah tentang berkendara, tidak boleh menggunakan knalpot brong ya. Apalagi sekarang sering dipantau terus itu untuk komunitas masalah knalpot brong. Tetap ini digunakan hanya untuk keseharian saya kerja juga tetap. Tapi apabila ada kontes-kontes ya tetap kita ikutkan juga. Seperti itu. Mas Doni, saya lihat sepeda Aerox-nya Mas Doni ini kayaknya benar-benar total ya, covernya dirubah ini. Pengerjaannya butuh waktu berapa lama sih? Mungkin kalau pengerjaan apakah bertahap atau bertahap, langsung Mas. atau gimana? Pengerjaan sendiri itu bertahap. Mulai awalnya itu repaint Mas. Repaint dulu lah pastinya, karena utama soalnya kalau kita bongkar pasang bahan plastik ya Mas ya, ibaratnya kalau gitu bongkar pasang ya bakal merusak nanti catnya. Bertahap mulai dari repaint, kemudian karbon. Yang pengerjaan lama karbonnya Mas. Untuk karbon Kevlarnya itu lumayan lama karena prosesnya memang memakan waktu yang lama. Untuk pengeringannya juga begitu demikian. Jadi untuk aksesoris, kalau aksesoris ya mungkin nggak langsung semua saya pasang gitu. Bertahap, kalau ngeliat yang ini bagus saya beli pasang, ngeliat yang ini bagus saya beli pasang, seperti itu Mas. Jadi bertahap.
nggak langsung semua di konsep gitu loh Mas maksudnya. Berapa lama Mas total untuk jadi seperti ini? Untuk totalnya mungkin Berapa? bisa sampai, untuk jadi seperti ini bisa sampai 3 bulan sampai 5 bulan ya. 5 bulan ya? 5 bulan lah, kurang lebih 5 bulan. 5 bulan, oke. Untuk estimasinya sendiri Mas, apakah ada bocoran khusus bagi para pencinta aerox ini barangkali pengen ngemodif? Kalau aeroxnya estimasi, seperti kita berbicara masalah hobi ya Mas ya. Iya. Kalau hobi itu bisa dibilang nggak ada harganya. Sebenarnya sih murah, bisa dibilang murah. Tapi tergantung kita ya, kembali lagi ke kita kan. Kisaran mungkin Mas sebagai patokan bagi para pencinta aerox mungkin? Ya sekitar 2-30 adalah Mas. Untuk total seperti ini ya, wujud seperti ini ya. Untuk warna sendiri Mas, kenapa kok lebih mendominasi memilih warna apa ya, kalau bisa dibilang abu-abu, hitam dan merah maron? Karena kebetulan kan kita di komunitas juga Mas ya. Kebetulan yang saya pakai juga seragamnya, hampir menyerupai seragam kan. Jadi mengkapelkan lah dengan pengendara dengan motornya seperti itu. Dan kebetulan juga tepat hari ini hari kemerdekaan ya. Hari kemerdekaan juga, jadi ada merahnya lebih. Di belakang juga ada yang putihnya, di depan ada putihnya. Untuk mesin nggak jenengan rubah ya Mas ya? Karena atau gimana, kenapa nggak dirubah, atau karena sudah merasa nyaman atau? Kalau dari sisi mesin, ya selama ini saya menggunakan aerox dari tahun 2017. Nggak ada masalah sih Mas. Jadi untuk perjalanan kota-kota aja nyaman sekali. Kemudian untuk perjalanan, apalagi perjalanan jauh yang saya pernah tempuh dari Jawa, Surabaya sini sampai Sumatera, itu saya pernah bawa aerox ya masih nyaman-nyaman aja, nggak pernah ada trouble. Jadi untuk apa dirubah gitu kan? Kalau memang itu sudah menurut saya sudah nyaman, buat apa merubahnya seperti itu? Pemakaian standar sendiri sebelum dirubah gini pernah berapa tahun memakai Mas Doni? Saya pakai kurang lebih untuk standarnya itu satu tahun Mas. Tapi kan saya sebelum saya mengkonsep motor saya pasti ada referensi toh, mau melihat yang mana sih referensi yang bagus seperti apa, modif yang bagus seperti apa. Kebetulan kan waktu pertama awal keluar otomatis variasi modifikasinya kan belum banyak beredar Mas, masih terbatas lah gitu. Nah udah setahun lebih keluar, udah mulai variasian tuh udah mulai beredar banyak. Ya akhirnya saya udah bisa mulai konsep ini motor gitu. Oke. Selama modifan gini sudah pernah dipakai kemana aja Mas? Modifan gini masih sebatas Jawa Timuran Mas ya. Jawa Timuran ya. Jawa Timuran. Jadi hampir seluruh Jawa Timur kita udah pernah di komunitas, kita udah pernah ngadakan acara juga. Ya touring bareng ataupun reading, biasanya reading malam bareng juga. Sering kadang-kadang kita kemana cuma sekedar ngopi kemudian balik lagi ke Surabaya. Ya seputaran Jawa Timur aja lah. Seputaran Jawa Timur kalau untuk posisi seperti sekarang ini gitu. Tapi tetap nyaman ya dengan rupa modif seperti ini ya? Nyaman Mas, nyaman. Apalagi luar kota, saya rubah kan dari belakang kan awalnya double, shocknya itu kiri kanan 2, sekarang jadi mono. Nyaman, masih terdapat kok, nyamannya masih didapat. Jadi nggak ada masalah, kalaupun harus dipakai harian itu nggak ada masalah. Mas, bicara soal shock ya, shock depannya jenengan ini bentuknya ini seperti gahar gini. Ini apakah memang gini atau hanya sebenarnya shock biasa, cuman tampilannya aja yang kayak gahar, gimana nih? Kebetulan kalau shock depan itu saya ganti Mas. Kalau shock depan kan besinya di atas ya, tapi yang ini besinya di bawah. Jadi memang udah khusus untuk aerox. Ada namanya upside down. Upside downnya kita ganti. Awalnya shock jadi upside down. Untuk tampilan samping-sampingnya itu ya hanya pelengkap Mas. Jadi lebih membuat dia tampilannya lebih kekar lah, ibaratnya badan tuh lebih kekar gitu kan. Dan yang pasti tidak merubah mesinnya, karena mesinnya tidak, sudah sama sekali. Kalau mesin tidak rubah sama sekali. Atau bisa dibilang tampilan yang gahar ini dipadukan dengan mesin yang sudah nampak gahar juga ya Mas, bisa dibilang. Benar ya, seperti itu kurang lebih. Oke, Mas Doni, mungkin barangkali para tribunnews pecinta otomotif yang pengen modif kayak gini, dan mungkin juga barangkali ada yang pengen gabung dengan Arci Surabaya khususnya, gimana Mas? Mungkin bisa dijelaskan ke para pemirsa Tribuners untuk gabung sendiri ke komunitas Arci sendiri, apakah ada syarat khusus atau gimana? Kalau di komunitas sendiri kita nggak punya syarat khusus, tapi yang paling utama otomatis punya unitnya Mas ya, otomatis punya motornya. Kemudian 18 tahun ke atas otomatis karena sudah harus punya SIM. Itu wajib dalam artian
syarat mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat untuk SIM yang pasti ya, karena kan kita berkendara butuh kelengkapan. Kemudian untuk persyaratan lain-lainnya itu yang jelas siap untuk terima keluarga baru, Mas. Namanya kita di komunitas, apalagi di Archie sendiri mengutamakan kekeluargaan. Jadi segala sesuatunya kita maksudnya kita jalani dengan rasa kekeluargaan yang lebih erat lagi gitu loh, Mas. Yang pasti siap ketemu dengan keluarga baru. Udah itu aja kok, nggak lebih. Untuk yang pengen gabung langsung menghubungi kemana mungkin? Kalau bisa mau gabung bisa nanti dihubungi di IG kita, Archie Surabaya, ARCI Surabaya, atau di Facebook kita ada ARCI Surabaya juga, ARCI Chapter Surabaya. Kalau untuk kontak personnya bisa hubungi saya di 0821 700 77020. Mas, ini masih bicara tentang komunitas Archie Surabaya sendiri. Misal nih, aku gabung terus sepedaku masih Aerox standar. Barangkali aku pingin ngemodif karena ngelihat pedanya jenengan ini juga tampilannya gahar, modifannya. Apakah ada dari pihak Archie Surabaya sendiri membantu saran sharing atau gimana tentang modif itu sendiri? Oh ya pasti, kalaupun ada teman-teman yang berminat untuk menyalurkan hobinya dalam modifikasi, mungkin kita bisa kok nanti sharing-sharing di mana tempat belinya, di mana tempat untuk penggarapannya. Kebetulan kita di Archie sendiri ada namanya divisi modifikasi yang notabene itu membantu kita untuk apa yang sudah kita punya konsep, nanti dibantu sama dia untuk melihat gambaran gimana konsepnya seperti ini bagus atau enggak. Nah seperti itu. Jadi dari kita sendiri sudah menyiapkan ada tim modifikasinya. Divisi modifikasinya sendiri untuk membantu kita. Tapi kalau untuk bengkel-bengkel yang di Surabaya juga sudah banyak, sudah banyak yang tahu. Tapi tinggal tergantung karena selera, Mas. Modif ini selera kan. Kita mau seperti apa sih gitu modifnya? Mau terlihat apa sih? Ada yang terlihat elegan, ada yang terlihat solid, ada yang terlihat mewah gitu. Oke. Mas kembali ke belakang. Siap. Dari pedanya jenengan sendiri ini kan berarti mesinnya nggak dirubah ya, berarti tetap nyaman ya? Sama sekali tidak dirubah. Karena masih nyaman, mungkin kita akan membahas bagaimana perpaduan atau sama dengan Aerox yang standar masih standar tampilannya bersama dengan Mas Angga ya nanti habis ini. Tapi sebelum kita membahas itu, kita saksikan info sekilas dari Aerox 155 berikut ini. Terasa tenang dan damai ya tanah airku sekarang. Sepi dan sunyi, tanpa terlalu banyak kendaraan lalu lalang. Namun, bukan kedamaian itu yang aku inginkan. Mau gimana lagi? Dunia memang sedang tidak baik-baik saja. Kebersamaan kini menjadi sebuah ancaman. Tapi kita harus tahu, meskipun kita tidak bisa berkumpul, menyapa dan melihat kalian baik-baik saja, itu adalah hal paling luar biasa yang bisa dirasakan saat ini. Dengan tekad dan kekompakan untuk melawan pandemi, aku yakin kita bisa. Kita akan baik-baik saja. Dirgahayu Indonesiaku. Oke para pemirsa, setelah tadi kita sudah membahas dengan detail modif yang digunakan di sepedanya Mas Doni ini, Aerox-nya gimana. Nah, kita akan membahas Aerox yang standarnya gimana, Mas. Maksudnya itu Aerox yang sebelum dimodif itu apakah sudah nyaman seperti yang diungkapkan oleh Mas Doni sendiri, khususnya mesinnya. Kita langsung aja menyapa Mas Angga selaku Technical Sport Group dari Yamaha Jatim. Selamat malam Mas Angga, sehat selalu ya. Selamat malam. Mas Angga, mungkin tadi kan Mas Doni bilang nih,
bahwa motornya ini sebenarnya dimodif total covernya ya, tapi untuk mesinnya sendiri dia tidak memodif karena merasa sudah cukup untuk kebutuhannya dia sebagai salah satu komunitas aerox ya, touring kemana-mana dan luar kota juga ya Mas Doni ya. Nah Mas Angga sendiri apa sih yang membuat banyak orang ini para modifikasi ini nggak pengen modif mesinnya? Apakah memang sudah nyaman atau gimana, atau karena apa sebenarnya? Mesinnya seperti apa yang dimiliki oleh Aerox ini? Jadi gini Mas, kalau untuk Aerox sendiri kondisinya memang dari standar pun kondisi mesin itu sudah sangat gahar ya, sangat nyaman. Motor ini dilengkapi sama teknologi Yamaha yang baru yang namanya VVA ya kan. Jadi dia bisa meningkatkan tenaganya itu merata di setiap putarannya kan, seperti itu. Kedua, dia memiliki PWR atau power weight ratio yang paling maksimal di motor-motor istilahnya saingannya ya kan. Jadi di CC 150 Aerox ini memiliki PWR yang paling optimal seperti itu. Jadi PWR sendiri itu dihasilkan dari tenaga motor yang dibagi sama berat motor. Iya benar-benar. Sehingga menyebabkan ketika dia untuk top speednya itu bisa lebih cepat kan gitu, bisa maksimal. Jadi kenapa kok komunitas atau mungkin konsumen dia ndak mau mengupgrade mesin, karena ya itu tadi, karena ada mesinnya sudah standar sendiri sudah oke untuk harian dan untuk touring ya kan. Kalau punya komunitas kan biasanya rata-rata mereka sukanya touring kan. Nah, ketika touring itu yang dibutuhkan itu kan adalah endurance atau mungkin keawetan mesin ya kan, ketahanan mesin kan. Jadi untuk touring perjalanan jauh yang dibutuhkan itu. Nah untuk Aerox sendiri dia sudah sangat mumpuni sekali untuk dibuat harian ataupun untuk dibuat touring. Apalagi dengan kondisi yang sekarang ini ada Aerox terbaru itu sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang baru lagi. Contohnya ada stop start system ya kan, yang ketika kita berhenti dia akan konsumsi bahan diputus, akhirnya dia mati, ketika digas lagi dia langsung jalan ya kan. Yang kedua ada Bike Connect. Bike Connect ini kan karena sekarang musimnya kan pakai HP Android Mas ya. Jadi dia nanti bisa terhubung sama yang namanya motornya, lihat kondisi lokasi parkirnya di mana, terus pemakaian waktunya ganti oli atau enggak, itu kan bisa kelihatan nanti di aplikasi tersebut. Dari tampilannya pun, dari lampu depan, dari kaki-kaki, dari sok belakangnya juga sudah dirubah semua ya kan. Jadi lebih kelihatan untuk DNA-nya anak muda lah, seperti itu. Tuh. Mas, kita nanti akan membahas lagi tentang mendalam-dalamnya dari PWR sendiri yang dimiliki Aerox. Tapi sebelum itu saya ingin infoin dulu Mas bahwa sekarang ini Aerox juga lagi sedang promo, khususnya di bulan kemerdekaan. Dan promonya ini juga berlaku di Jawa Timur juga ya Mas. Betul. Ya, untuk pembeliannya. Para pemirsa yang ada di Jawa Timur jika kepingin untuk beli Aerox, sekarang adalah waktunya yang tepat, karena pembelian angsuran Aerox itu bisa dapat potongan angsuran 2 kali. Jadi kepotong 2 kali, kalian cukup DP-nya itu 1.141. Jadi bisa dibilang jika diakumulasikan yang beli tepat bulan ini dapat hemat 1,9 jutaan ya Mas ya. Iya. Oke. Jadi buruan hubungi langsung Yamaha Jatim di websitenya. Ketik aja di Google Yamaha Jatim, pasti di atas sendiri sudah keluar. Nanti di situ akan ada nomor tertera CS Yamaha yang bisa kalian hubungi untuk mendapatkan Aerox dengan harga yang cukup murah. Mas Angga, kita lebih dalam lagi tentang PWR yang jadi salah satu alasan bahwa para modif Aerox ini nggak ngerubah mesinnya ya, karena PWR-nya juga tarikannya bisa dibilang mesinnya berarti. Mas, untuk rincian PWR-nya Aerox ini berapa sih Mas detailnya Mas? Karena kan juga bisa dibilang dia PWR-nya itu punya yang terbaik di kelas 150 sampai 155 cc ya. Rinciannya berapa sih Mas? Jadi kalau untuk tenaga maksimalnya, jadi Aerox ini ada di angka 11,3 di 8000 rpm. Dan untuk torsi maksimalnya dia ada di 13,9 di 6500 rpm.
Seperti itu. Jadi membuatnya jadi betul. Jadi ketemunya itu PWR-nya ketemu kalau tidak salah sekitar 0,09. Jadi membuatnya jadi PWR terbaik ya di kelasnya ya. Itu pula yang membuat Mas Doni yang akhirnya memutuskan untuk tidak modif bagian mesin ya Mas ya? Ya, itu juga tenaganya sudah mumpuni Mas, jadi sudah tercukup lah kebutuhan untuk touring ataupun harian. Jadi buat apa lagi kita rubah gitu kan? Ya cukup, menurut saya sudah cukup. Oke, para pemirsa otomotif, itu semua kesimpulan obrolan otomotif kali ini. Kesimpulannya jadi Aerox yang dimiliki Mas Doni sendiri ini kalau dilihat secara mata telanjang memang sepertinya berubah total ya Mas ya Doni ya. Tapi ternyata mesinnya tetap dipertahankan mesin standar ya Mas, karena dirasa nyaman dan sudah dijelaskan dari Mas Angga tadi bahwa memang mesin Aerox ini punya PWR terbaik di kelas 150 hingga 155 cc. Itu pula yang membuatnya sering-sering digaungkan sebagai motor sport yang punya DNA sport yang sangat kuat ya Mas Angga ya. Betul. Oke. Sekian obrolan otomotif bersama saya Fikri Firmansyah. Sampai jumpa di obrolan otomotif selanjutnya. Dan seputar Yamaha di Jawa Timur bisa kalian dapatkan secara mudah. Cukup ketik Yamaha Jatim di Google. Di situ ada situs Yamaha resmi. Oke, sampai jumpa. Makasih Mas Doni. Mas Angga, sehat selalu ya. Setelah Yamaha meluncurkan All New Aerox 155 Connected pada tanggal 2 November kemarin secara virtual, hari ini tiba saatnya bagi Yamaha untuk mengundang para awak media dengan tema Aerox Ultimate Racing Experience, di mana hari ini para awak media kita ajak untuk menggunakan All New Aerox 155 Connected. Untuk aktivitas pertama, para awak media kita ajak untuk melakukan rolling city mulai dari flagship shop Jakarta menuju sirkuit Sentul Bogor, dan para awak media dapat mengetahui seberapa irit mereka menggunakan All New Aerox 155 Connected ini melalui Y Connect Challenge. Dan selanjutnya di Sentul Karting Circuit ini kami mengajak para awak media untuk menguji ketangguhan dan performa dari All New Aerox 155 Connected melalui time trial competition. Penasaran bagaimana hasil dari time trial melalui uji performa di sirkuit Sentul ini? Saksikan terus video ini. Saya merasakan besarnya akselerasi dan saya merasakan powerful di bagian tengah sampai ke atasnya. Dan di motor ini ada teknologi VVA, ditambah lagi dengan teknologi VVA ini motor ini bisa bertenaga sampai ke top speed. Dan terbukti motor keluaran terbaru dari Yamaha ini, All New Aerox 155 Connected, adalah motor yang mempunyai power weight ratio terbaik di kelasnya. Handlingnya walaupun motornya sebenarnya kelihatannya besar, ternyata ketika meliuk-liuk di sirkuit karting ternyata tetap ringan. Kemudian juga suspensinya baik, jadi mengitari sirkuit ini motornya stabil banget sih, nggak ada kendala sama sekali. Kesannya mengenai desain dari All New Yamaha Aerox 155 Connected ini, menurut gue keren banget. Karena di bagian sininya terlihat aerodinamis banget, fairingnya sudah sampai bawah karena mengadopsi dari DNA motor Supersport. All New Aerox 155 Connected ini sudah memiliki lampu yang keren banget karena lampu depan dan belakangnya itu sudah LED dan juga sudah dilengkapi dengan DRL, yaitu Daytime Running Light. Satu hal juga yang saya suka dari All New Aerox 155 Connected ini terletak pada bagian panel meternya. Nah, dari sini juga saya bisa melihat sendiri jika ada notifikasi telepon, SMS, atau email yang masuk ke handphone saya dari panel meter ini. Lalu kalau dari smartphone-nya sendiri atau lebih tepatnya dari aplikasi Y Connect, saya juga dapat mengetahui konsumsi BBM dan itu bisa dilihat secara detail dari mulai bulanan sampai dengan tahunan. Dan yang terakhir adalah saya dapat mengetahui lokasi parkir motor saat terakhir kali terkoneksi dengan motor ini. Di All New Aerox 155 Connected ABS ini juga sudah dilengkapi dengan Smart Key System. Nah, dengan adanya Smart Key System ini udah tinggal puter knopnya aja, mesinnya bisa nyala. Terus juga nggak perlu takut lagi kemalingan karena ini lebih aman dibandingkan dengan kunci konvensional biasa. Motor 155 cc ini udah dibekali dengan fitur teknologi ABS atau anti-lock braking system. Tadi udah nyoba di sirkuit dan itu bikin pengendaranya pede dan nyaman. Kenapa? Tadi kita udah nyobain nggak ada gejala getar atau gejala slip ketika kecepatan tinggi dan tiba-tiba mengerem. Kapasitas tangki
All New Aerox 155 Connected itu kapasitasnya semakin besar. Jadi sobat bisa punya experience yang lebih jauh, lebih banyak waktunya untuk mencoba motor terbaru keluaran Yamaha ini. Walaupun all new Yamaha Aerox 155 ini terkenal dengan power to weight ratio-nya, tapi ternyata dia masih bisa irit karena tadi saya coba berkendara eco riding seperti yang biasa saya lakukan. Di sirkuit Sentul kecil ini kita mencoba time trial, yaitu mencoba kita berkeliling dengan dikasih waktu, dan ternyata dia power to weight ratio-nya menyumbang tenaga yang cukup baik sehingga kita bisa akselerasi dengan baik dan dipadu dengan handlingnya tetap prima, tetap seperti yang sebelumnya dan sekarang lebih enak lagi sehingga paduan dari tenaga dan handling juga makin enak. Protokol kesehatan test drive Aerox 155 hari ini cukup baik. Helm kita dikasih satu-satu, body protector juga kita nggak boleh ganti-gantian, motor pun kita nggak boleh ganti-gantian, dan physical distancing-nya juga diatur dari mulai briefing sampai ke area sentul. Yamaha, semakin di depan. Full gas pump.